Langsung ditanggapi Pak Slamet Ginting, jangan sampai publik hanya melihat lapisan permukaannya saja, tapi belum masuk ke program substansinya yang dirasakan oleh halayak. Iya, saya kira program populis tentu saja butuh penilaian panjang, tapi dalam rentang 100 hari ini tentu saya mengapresiasi itu ya. Tapi beberapa hal yang menjadi catatan demokrasi adalah misalnya ya, pada saat pilkada itu kontroversi sekali posisi Prabowo yang terkesan mendukung calon pasangan tertentu. Itu menjadi sebuah catatan. Kemudian juga pernyataan akan ada pilkada melalui perwakilan tidak langsung itu juga merupakan sebuah catatan tersendiri. Kemudian juga saat pidato di awal akan mengatakan akan menindak secara tegas koruptor, tapi di sisi lain ketika Prabowo menyatakan akan mengampuni koruptor, itu juga publik bingung. Nah, saya kira jangan semua pernyataan langsung diambil alih oleh presiden. Karena ketika presiden keliru, siapa yang memperbaikinya? Mestinya juru bicaranya. Sehingga kalau juru bicara keliru, masih bisa kemudian diberikan catatan. Nah, apresiasi tentunya dalam politik luar negeri itu luar biasa sekali, terutama pertemuan dengan pemimpin-pemimpin besar Amerika, Cina, dan Rusia. Apalagi kemudian ketika Indonesia masuk di dalam bridge aliansi global. Nah, tapi catatannya jangan sampai kemudian saking dekatnya, tapi kita lupa dengan masalah ancaman di Laut Cina Selatan. Nah, itu juga menurut saya juga ketika Indonesia perjanjian dengan India membeli rudal jelajah BrahMos itu juga memberikan pesan kepada dunia internasional, jangan coba-coba mengganggu kedaulatan Indonesia karena kita punya rudal jelajah presisi tertinggi di dunia. Saya kira sebuah catatan. Terima kasih. Bukan sebuah ya, nampaknya banyak tadi catatan-catatan dari Bung Slamet Ginting ya. Tapi apakah Anda setuju Bung Ade Armando, termasuk tadi salah satu yang menarik adalah ada bayang-bayang Jokowi yang kemudian mencoret tingkat kepuasan dan juga rapot dari Prabowo Gibran di 100 hari pertama? Ya, saya justru gembira bahwa Pak Jokowi terus hadir di dalam kepemimpinan Pak Prabowo. Itu menurut saya sangat penting ya. Karena memang yang kita harapkan kan begini, Pak Jokowi itu dalam pandangan kami para pendukung Pak Jokowi yang tinggi ini dilihat sebagai seorang pemimpin, barangkali walaupun akan terdengar seperti berlebihan, adalah seorang pemimpin terbaik di Indonesia selama ini. Nah, seorang pemimpin yang sukses itu meninggalkan beban yang besar buat penggantinya. Karena penggantinya akan diharapkan untuk at least sama baiknya atau bisa lebih baik dari Pak Jokowi kan. Nah, saya lihat Pak Prabowo akan sanggup untuk menjalankan harapan itu, terutama karena dia berada bersama-sama dengan Pak Jokowi terus. Jadi kehadiran Pak Jokowi menurut saya, menurut kami para pendukung Pak Jokowi adalah sesuatu yang kita syukuri. Ya, makanya juga angka Pak Prabowo tinggi itu kan sebetulnya juga antara lain disumbangkan oleh suara kami, oleh orang-orang yang memang semula mendukung Pak Jokowi, kemudian atas isyarat atau permintaan atau bahkan perintah bagi sebagian orang dari Pak Jokowi agar dukung Prabowo gitu ya. Nah, kita mendukung Prabowo dan sekarang pun kita merasa oh pilihan kami itu benar ya, bahwa Pak Prabowo itu memang memuaskan, excellent dia itu sebagai seorang pemimpin ya. Jadi buat saya minta maaf kalau kita agak berbeda ya. Tapi buat saya justru penting ada Pak Jokowi terus. Tapi Pak Prabowo sendiri menurut saya pemerintahan ini memang dalam 100 hari pertama ini sanggup menunjukkan sebuah achievement lah ya, pencapaian atau bukti-bukti yang membuat kita merasa kita perlu optimistis nih melihat pemerintahan ini. Salah satu yang terpenting, saya nggak tahu apakah orang akan setuju dengan saya merasa Pak Prabowo ini memang menjadi sangat populis ya. Yang tadi disebut nih, makan siang makan apa? Makan gratis, makanan bergizi gratis. Itu menurut saya kan dulu banyak lah yang teman-teman Anda juga pasti protes-protes tuh. Apa sanggup sampai sekarang aja masih ada banyak yang nyinyir kan.
Tapi itu berhasil dong, dan ada begitu banyak anak-anak muda, anak SMA, anak SMP, maaf nih mahasiswa nggak dapet ya. Saya rasa di negara lain juga nggak ada ya, makan gratis buat mahasiswa. Tapi buat anak-anak itu, terutama yang kalangan tidak mampu, itu luar biasa berarti buat mereka. Tapi oke, jangan lupa nih, program populisnya Pak Jokowi itu kan, saya masih So, kan masih ada bayang-bayang. Iya karena Belum move on. belum move on saya. Nah, Anda tahu bahwa ada penghapusan utang-utang UMKM, petani, nelayan, itu dilakukan dalam awal pemerintahannya Pak Prabowo. Betul gitu ya Pak Uki? Nah, saya harus minta izin dari teman adik saya ini ya, karena beliau datang dari tim komunikasi Pak Prabowo ya. Betul kan, ada penghapusan. Ya. Bayangin UKM, nelayan, petani itu dihapuskan UMKM-nya. Hutangnya. Ada utang ya. Kenaikan gaji penghasilan, ini Pak Uki boleh dikoreksi juga kalau ini saya salah. Ada kenaikan gaji guru ya. Honorer dan seterusnya. Nanti dulu kalau mau koreksi. Tapi menurut saya itu luar biasa ya. Kemudian soal, saya nggak tahu istilahnya apa ya, tapi semacam penghematan anggaran lah. Efisiensi. Dan itu angkanya, saya lupa berapa angka yang dia sebut, tapi angka yang sangat-sangat serius. Yang selama ini saya selalu menganggap memang, saya setuju, mengingat saya lihat kelakuan-kelakuan para pejabat kita itu memang seringkali ngapain sih kalian harus rapat di kota lain, di hotel terbesar dengan makanan yang luar biasa. Kayaknya itu yang ingin disasar oleh Pak Prabowo kan. Juga menurut saya statement dia untuk melawan korupsi, saya agak beda nih dengan Pak Slamet ini. Saya menganggap bahwa, walaupun saya nggak tahu nih, Anda pernah dengar nggak Pak Prabowo bilang kita ampuni para koruptor. Jadi logika dia kan begini, kalau itu dikembalikan gitu kan. Dananya. Kalau dananya dikembalikan itu akan diampuni. Tapi saya kurang rasanya paham kenapa dia ngomong begitu. Sekarang ini adik-adik harus tahu nih ya, ada begitu banyak hasil korupsi itu yang nggak bisa dibelanjakan. Karena di zaman pemerintahan Jokowi ini dibuat sebuah sistem, apakah itu Pak Jokowinya himself atau timnya, yang membuat setiap kali Anda mengirimkan dana lewat rekening bank, itu akan dilacak dan PPATK akan tahu. Kalau Anda mengirimkan ke luar negeri juga akan tahu. Kalau Anda belikan belikan barang mahal gitu ya, seperti beberapa nama terkenal yang selama ini melakukannya, itu juga bisa ketahuan ya. Karena itu sebetulnya Anda ingat nggak ada kasus di mana ada seorang pejabat Mahkamah Agung ya, yang tertangkap tangan punya uang di rumahnya 1 triliun rupiah. Zarofrikar. Cash. Zarofrikar. Ya, Zarov ya. Ya, Richard ya. Bayangkan loh adik-adik, 1 triliun rupiah itu ada di rumah. Cash. Kenapa itu? Karena dia nggak tahu mau belanjakan kemana. Kalau dia belanjakan dalam jumlah besar, itu akan ketahuan, akan dicurigai. Loh Anda kok jadinya punya duit sebanyak ini, gaji Anda kan cuma berapa, misalnya begitu ya. Jadi saya menduga, saya mungkin salah, tapi saya menduga gini, Pak Prabowo tuh mau bilang, daripada kalian ngumpulin duit semacam itu, mendingan dibalikin deh ke pemerintah. Saya duga ya, udahlah balikin dan kalian akan kita maafkan. Jadi saya melihat bahwa Pak Prabowo ini punya memang tekad yang sangat besar untuk memerangi korupsi di Indonesia. Statement dia berulang kali itu mengatakan bahwa kita kejar, bahkan waktu itu dia bilang kemana, kita kejar sampai ke Antartika. Ya, nah, itu jangan terlalu dianggap serius ya. Tapi Mas Adi Armando, Anda menganggap berarti pencapaian 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini tak lepas dari dukungan Presiden ke-7 Republik Indonesia? Oh iya, dan saya yakin bahwa Pak Prabowo memang melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Dan bahkan lebih jauh dari itu. Mbak Wiwi setuju? Mbak Wiwi komentar dulu. Mbak Wiwi udah banyak catatan nih kayaknya di HP. Iya, tentu ya dalam mengevaluasi gitu ya. Kita bahasanya langsung aja ya. Evaluasi
kinerja dari 100 tahun, 100 hari. 100 hari. Kelamaan ya. Panjang Sengaja. umur kalau 100 tahun, amin. Amin, amin, Amin amin. kalau 100 tahun. Mbak. Sengaja melucu ini. 100 hari itu menurut saya tentu harus mengacu ke substansinya. Jadi jangan kira-kira gitu ya. Tapi kan baru 100 hari memang, Prof. Iya, substansinya itu apa? Mengacu pada di mana Pak Prabowo sedang memimpin negara ini dalam keadaan satu, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Lalu dihadapkan pada public distrust yang cukup signifikan. Lalu bagaimana mengelola politik harmoni? Ya, biasanya pasca pemilu tahu sendiri kan, apalagi kalau ada harga-harga dinaikkan dan sebagainya, itu pasti akan ada hiruk pikuk ya yang luar biasa. Itu bisa dikelola dengan sangat baik. Dan kita senang karena Pak Prabowo sangat eksplisit dalam pidato-pidatonya itu menunjukkan bahwa keberpihakannya untuk membangun Indonesia itu bukan untuk yang lain, tapi untuk NKRI. Bahkan loyalitas semua pembantunya itu bukan kepada Pak Prabowo, tapi kepada NKRI. Sampai di situ kita simpatik. Sampai di situ. Apakah itu pula yang membuat katakan gitu ya, hasil survei itu lalu meningkat kepercayaannya kepada leadership ya, kepemimpinan dari Pak Prabowo. Lalu coba kita acu pada 8 program unggulannya. Astacita, mulai Astacita pertama, kedua, ketiga, sampai ke-8. Itu adakah arahnya itu sudah dimulai oleh masing-masing kementerian lembaga yang dibentuk oleh Pak Prabowo ini. Jujur saya sangat ragu dengan kabinet yang sangat gemuk ini. Karena ini tidak alang-kepalang gemuknya ini. Apakah ini ansih kayak struktur saja, miskin fungsi, atau ini kayak struktur tapi kayak fungsi juga. Jadi arahnya ini yang kita baca sekarang ini. 100 hari itu bukan hasilnya, arahnya. Arahnya on the right track enggak? Seperti yang sudah dipidatokan oleh Pak Prabowo. Lah wait and see kita itu sebetulnya pada komitmen gitu ya, konsistensi dan aplikasi yang dikonkretkan oleh masing-masing kementerian lembaga. Itu sebetulnya. Lah, tentu yang sangat menarik dalam keadaan seperti ini adalah mengentaskan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin kita yang sangat signifikan jumlahnya, kalau nggak salah 9% ya. Pengangguran, berapa persen Mas? Signifikan masih ya? 5-6%, oke. Dan jumlah stunting, hampir semua daerah itu disapu oleh stunting. Ini yang menjadi pekerjaan rumahnya Pak Prabowo. Saya pelan-pelan, nanti keliru Pak Joko Widodo ya, gitu ya. Nanti itu kaplingannya Mas Ade. ya. Jadi ini yang menjadi pekerjaan rumahnya Pak Prabowo yang menurut saya, apakah leadership-nya tadi itu yang sangat membuai gitu ya. Masyarakat baik itu yang mendukung waktu pemilu maupun yang tidak mendukung waktu pemilu sehingga hasil surveinya itu oke, memuaskan. Jadi pidatonya yang menunjukkan bahwa kita akan bangun Indonesia dengan memihaki bangsa sendiri itu menimbulkan deburan-deburan yang sangat menyemangati. Prof Wiwi, jujur itu. Ya, tapi apakah kemudian tingkat kepuasan yang cukup tinggi tadi dipengaruhi oleh pidato seorang Prabowo yang luar kombinasi biasa, kemudian juga Iya. kepemimpinannya, atau justru tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ade Armando, ini karena posisi Pak Jokowi yang kemudian bersamaan Oke, dengan Pak Prabowo Joko mendampingi. Widodo menurut saya ketika beliau sudah purna bakti, selesai. Dalam sejarah Indonesia tidak pernah ada presiden gitu ya, yang menerus membayang-bayangi. Jadi kalau sudah purna bakti ya sudah selesai gitu ya. Ya menurut saya sudah ini eranya Pak Prabowo. Anda tidak lihat ada bayang-bayang Jokowi di balik Prabowo? Pak Prabowo itu bukan anak kecil loh, kenapa harus dibayang-bayangi. Jadi Pak Prabowo itu punya visi, misi
Dan tentu program-programnya yang kalau sama persis, masa iya sih kabinetnya harus dibawa ke Hambalang, dibawa ke Magelang dengan cara-caranya sendiri yang memang punya background seperti itu. Jadi kalau saya tidak terbuai seperti itu. Oke. Memang dalam pemilu mungkin peran dari Pak Joko Widodo oke. Tapi pasca pemilu nanti dulu gitu ya. Karena bagaimanapun juga orang punya style sendiri. Dan menurut saya apa yang dihadapi oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sudah eranya beda. Ekspektasi ya, bagaimana meyakinkan, menganalogikan diri Pak Prabowo dengan masyarakat luas, dengan partai-partai yang ada, sampai seperti itu, tidak harus menimbulkan guncangan-guncangan, friksi-friksi di tengah masyarakat, itu yang membedakan Pak Jokowi dengan Jadi Pak beda era presiden harus Beda. beda cara juga yang dilakukan Iya. oleh para pemimpin Iya. di negeri. Jadi Selain beda. itu Mbak Wiwi, Prof, yang menarik ketika Prof mengatakan ini bisa kami tangkap bahwa meragukan ketika jumlah kabinet merah putih yang terlalu besar, Iya. apakah mereka kaya fungsi dengan kondisi yang sangat gemuk Iya. atau seperti apa? Sesaat lagi harus ditanggapi oleh Pak Oke, Wihadi. makasih. Hanya di catatan demokrasi Indonesia. Terima kasih.